sampai pergi di Palu. Iya, hai guys. Jadi awalnya kita masih di mana pada tanggal 28 terjadi gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Pada besoknya banyak berita yang memberikan informasi tentang berbagai macam kejadian di Palu, Sulawesi Tengah. Lalu kemudian dari pihak pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini melalui BPBD Provinsi Gorontalo itu melakukan rapat antar pimpinan yang ada di Provinsi Gorontalo, baik dari pihak TNI, Polri, baik dari pihak pemerintah provinsi juga, PMI, Basarnas, itu melakukan rapat dan akan mengirim bantuan berupa relawan dan logistik. Pada tanggal 29 pagi itu kita sudah melakukan persiapan untuk melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah, dan dari hasil yang ada bahwa masing-masing instansi terkait itu mengirimkan personil relawan untuk membantu masyarakat Palu, yang khususnya untuk masyarakat Gorontalo yang ada di Sulawesi Tengah. Pada sore harinya kita setelah persiapan seluruhnya dan dilakukan pelepasan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Sumarwoto MSc. Beliau melakukan pelepasan relawan yang akan membantu masyarakat Palu dan masyarakat Gorontalo yang berada di Palu. Sorenya kita berangkat dan dalam perjalanan kurang lebih 16 jam kita sudah berada di Palu, namun situasi telepon, bahkan sulit sekali untuk mencari makanan. Dan ini kita cukup memaklumi masyarakat yang berada di Palu pada saat itu. Kami terus melakukan penyisiran atau lokasi. Ada beberapa tempat yang kita sempat kunjungi. Yang pertama Mamboro, dari situ lokasi tsunami. Lalu kemudian kita beranjak ke satu lokasi yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di gedung Mandala Finance. Karena di situ ada rekan-rekan kita juga yang dari Pohuwato. Kita berhenti sejenak, lalu kemudian melakukan beberapa pembahasan terkait untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di Palu. Setelah itu, setelah semua tim relawan yang ada dari Provinsi Gorontalo sudah berkumpul, kita menuju ke rumah dinas jabatan gubernur, karena di situ sebagai informasi bahwa di situ tempat posko seluruh relawan. Jadi kita membangun posko pada tanggal 30 malam ya, dan sungguh memprihatinkan karena semenjak kita tiba kita sudah diterima oleh gempa yang beberapa kali sangat keras ya.
di mana membuat kita khawatir. Dan dari kejadian itu ada beberapa rekan kita juga yang menjadi korban karena panik. 2 orang yang menjadi korban ketika gempa pukul 2 itu terjadi, dan ini cukup menjadi pembelajaran buat kita karena pada saat gempa itu hal yang pertama kita lakukan adalah jangan panik. Jadi memang harus kita betul-betul tangguh dalam hal ini karena memang kalau untuk gempa apapun bencananya ini sungguh-sungguh kita harus menggunakan nalar kita, akal kita agar supaya secara naluri bencana itu bukan suatu hal yang menakutkan. Akan tapi kalau awalnya kita sudah dengan kepanikan, apapun itu pasti akan ada yang terjadi dalam diri kita karena kita sudah panik. Lalu kemudian pada hari berikutnya, hari Senin tanggal 1 Oktober, itu kita membangun posko lagi karena waktu itu kita sudah harus pindah lagi ke seberang di gedung Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kita berada di lokasi itu juga membawa misi untuk membantu masyarakat Gorontalo yang ada di Sulawesi Tengah untuk yang ingin mengungsi ke tanah kelahiran di Gorontalo untuk mengakomodir permintaan dari masyarakat, sehingga pada saat kita buka pendaftaran untuk pengungsi Gorontalo yang ingin kembali ke Gorontalo, alhamdulillah sangat banyak ya masyarakat kita yang antusias ingin kembali ke Provinsi Gorontalo. Lalu kemudian pada hari pertama pengumuman untuk pendaftaran bagi masyarakat Gorontalo yang berada di Palu yang ingin kembali ke Gorontalo, pendaftarannya sudah sangat banyak. Kita buka dari sore hari hingga pukul 23.00. Itu yang mendaftar kurang lebih ada 300 lebih masyarakat Gorontalo yang ingin kembali. Karena memang situasi dan kondisi pada saat itu tidak kondusif. Palu masih digoncang dengan gempa, lalu kemudian berbagai macam akses baik itu jaringan seluler, Telkomsel tidak bisa, lalu kemudian air juga agak susah, apalagi kita mencari makanan yang sangat-sangat memprihatinkan, dan sudah menjadi risiko relawan. Apapun yang terjadi di Palu, kita harus satu kata yang harus kita tenangkan dalam hati, yaitu tangguh. Artinya kita ke sini dengan misi kemanusiaan, dengan misi ingin membantu masyarakat Palu, juga membantu masyarakat Gorontalo menghadapi segala kemungkinan terjadi, karena memang kita diberikan tugas ke sana karena kita dianggap mampu. Oleh karena itu tugas ini kita harus selesaikan sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Kita selama berada di Palu kurang lebih 7 hari, dan dari hari ke hari kita laksanakan dengan baik. Ada cerita yang menarik dari sisi relawan BPBD dan relawan yang ada dari Provinsi Gorontalo, di mana kita menyelamatkan satu korban selamat dari reruntuhan
gedung Mandala Finance yang berada di Jalan Soekarno-Hatta atas nama Saprin Nusi. Memang hari sebelumnya, sebelum kita melakukan evakuasi, ada informasi di mana dalam gedung itu masih ada yang hidup. Namun pada saat itu kita baru tiba, sehingga kita belum dapat informasi maupun perintah dari otoritas yang Nusi. Kita dengan personil yang sangat-sangat profesional, sangat tangguh, itu langsung gedung dengan sangat hati-hati melakukan, memang gedungnya melakukan evakuasi. Kita melakukan briefing dan analisa jatuhnya atau runtuhnya gedung Mandala Finance. Setelah kita mendapatkan informasi denah gedung dan kita dapat menganalisa bahwa gedung ini jatuhnya seperti apa, bagaimana, rekan-rekan BPD Provinsi Gorontalo dibantu oleh TNI Polri, TNI dari Angkatan Laut, juga dari teman-teman Mapala dari Provinsi Gorontalo, itu melakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum melakukan evakuasi dan menentukan titik koordinat yang dimana untuk kita akan melakukan pembobolan daripada gedung, karena posisi korban ini berada di lantai bawah, karena gedung ini sebenarnya 4 lantai, ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya ada kurang 4 atau 3 lantai, karena jatuhnya cukup cukup ambruk dan berbagai material di lokasi itu sangat rawan. Makanya kita membatasi dan melakukan tindakan atau melakukan satu SOP, standar operasional prosedur, dalam hal evakuasi korban. Jadi walaupun banyak relawan di situ, tapi tidak semua relawan yang bisa masuk, karena memang gedungnya yang sangat memprihatinkan. Lalu kemudian awal pukul 8 kita sudah mulai melakukan pembobolan beberapa lantai yang menjadi penghambat. Setelah itu kita kurang lebih 5 jam, ya, kurang lebih 5 jam kita melakukan pembobolan beberapa lantai itu, karena memang kami sadari bahwa kita kekurangannya peralatan. Jadi peralatan ini sangat menentukan juga, salah satu faktor cepat atau lambatnya proses evakuasi. Jadi kurang lebih 6 jam kurang lebih 5 jam kita melakukan pembobolan, dan kita briefing lagi hitung-hitungan waktu. Kalau masih kita melakukan pembobolan lagi berapa lantai ke bawah, kita berpikir ini akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan korban di dalam kurang lebih sudah 4 hari. Dan Saprin Nusi itu memohon ke kita untuk meminta air, karena beliau takutnya pingsan. Oleh karena itu kita coba melakukan koordinasi juga dengan pihak Basarnas. Kebetulan yang melintas di lokasi itu kita coba hadang dan meminjam peralatan berupa gergaji beton dan untuk bor beton. Setelah kita lakukan koordinasi itu, tidak berapa lama kemudian, kurang lebih 2 jam dari setelah itu, kurang jam 4 ya atau jam 16 itu mereka tiba di lokasi dengan tim. Jadi secara
eh, kewenangan, mereka punya kewenangan dalam hal evakuasi. Sehingga dari Basarnas, TNI, dan dari beberapa personil kita juga turut membantu mempercepat proses evakuasi korban yang berada di runtuhan gedung Mandala Finance. Dan alhamdulillah dari tim yang ada pukul 7 kalau tidak salah ya, itu korban sudah bisa kita evakuasi dan dibawa menggunakan mobil ambulans BPBD Provinsi Gorontalo ke rumah sakit terdekat. Sehingga ini satu hal yang mungkin menjadi kebanggaan kami sebagai orang relawan maupun pegawai BPBD Provinsi Gorontalo, di mana menolong orang itu, menolong sesuatu hal yang bersifat manusiawi itu ya suatu hal yang sangat membanggakan, apalagi yang kita selamatkan adalah orang yang masih hidup. Tentunya ini kami tidak henti-hentinya berucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rekan-rekan yang membantu pada saat itu, Basarnas, TNI, AU, dan Mapala dari Provinsi Gorontalo yang mempercepat proses evakuasi korban Bapak Saprinusi. Melakukan evakuasi, besoknya kita lagi melayani masyarakat Gorontalo yang ingin kembali ke Gorontalo. Kita melakukan pendataan, kita melakukan berbagai menampung aspirasi masyarakat pada saat itu, di mana ada juga masyarakat kita yang berada di berbagai tempat di Sulawesi Tengah. Ada yang di Donggala, ada juga di Sigi ingin dijemput, namun dengan keterbatasan kendaraan operasional kita, sehingga kita tidak dapat melakukan penjemputan warga karena memang situasi dan kondisi juga di sana juga tidak stabil. Dan alhamdulillah juga kita dipercayakan oleh BPBD, oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mereka menggunakan kendaraan kita untuk membangun rumah sakit buatan di depan rumah sakit Umdata. Jadi ini cerita sedikit kita selama berada di di Palu, karena ingin membantu masyarakat sana, masyarakat Palu juga masyarakat Gorontalo yang berada di Palu. Dan kami seluruh tim yang ada alhamdulillah sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan setelah kami kembali tanggal 6 hari Sabtu, namun beberapa tim dari Provinsi Gorontalo itu masih berada di lokasi. Basarnas masih berada di sana waktu itu, TNI Angkatan Laut juga masih berada di sana, Brimob juga masih berada di Palu, PMI, Dinas Sosial, dan Mapala dari Provinsi Gorontalo. Jadi walaupun kami sudah kembali, namun tetap relawan Provinsi Gorontalo yang kurang lebih 300 relawan yang tergabung dalam satu ikatan relawan Provinsi Gorontalo. Itu terdiri dari personil TNI Polri, dari mahasiswa Mapala, Dinas Kesehatan, Tagana, Dinas Sosial, PMI, dan ada juga masyarakat-masyarakat yang ingin membantu secara sukarela. Mungkin demikian ya cerita singkat saya
kita dijauhi dari segala mara bahaya maupun bencana. Dan tidak lupa kita selalu harus waspada, dan salam tangguh. Salam kemanusiaan.